Para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi wa susan sana bakara umara usman ali sadala sanala Fatimatu Zahra sekali jilani mughazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali wa Nabi Rafi Jamin Bukala Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa Baqi Muqaddam Muhammad Wali Wali Yasuri wa pura ajmain wa ila arwahi walidina matina wa ajdadina wa syaina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum yarhamuhum darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya bicarakan masalah ya takbiratul ihram syaratnya ya. Yang berikutnya nih ya di sana. Iqa'uhu mustaqbilan lil qiblati kaza dukhulul waqti fil muwaqqati wa adamu sarifi kal i'lami akhirhu an taharrumil imami gitu ya. Nah yang berikutnya nih kita ya yang ke-14 tuh ya syarat takbiratul ihram yang ke-14 iqa'uhu ya melaksanakan yaitu takbiratul ihram mustaqbilan lil qiblati dalam keadaan ngadep kiblat ya. Nah gitu ya. Jadi kitanya udah ngadep kiblat ya takbiratul ihram tuh. Kaza dukhulil waqti fil muwaqqati begitu juga ya udah masuk waktu tuh ya. Nah, bagi sholat yang punya waktu gitu. Nah, wa ada musarifi kal i'lami dan tidak boleh ya berpaling ya gitu ya. Ah ya kal i'lami ya. Ah seperti ngasih tahu itu ya. Nah, akhirhu antah al mutaharrumil imami dan belakangin dari takbiratul ihram ini si imam. Itu persyaratannya kau jamaah nih gitu ya. Nah, tangannya ya. Ar-rabi asyara yang ke-14 iqa'uhu ay takbiratul ihram melaksanakannya takbiratul ihram itu hala kaunika hal keadaan kamu mustaqbilan lil qiblati ya udah menghadap kiblat. Haitsu syaratnahu yang sekiranya kami syaratkannya di sana gitu. Wal khamis asyara kaunuhu kaza dan yang ke-15 ya keadaan takbiratul ihram kaza kasatil ladzi qablahu fil istirati yaitu seperti persyaratan yang telah lalu ya dukhulul waqti fil muwaqqati yaitu udah masuk waktunya salat pada salat yang punya waktu. Sawaun kana fardhon au naflan baik salat fardu atau salat sunat ya. Jadi kalau belum masuk waktu kita udah takbiratul ihram itu enggak sah gitu ya. Nah ya jadi kudunya udah masuk waktu baik salat fardu atau salat sunat. Sunat yang punya waktu tuh ya seperti salat Id ya, salat ba'diyah, qobliyah kan gitu ya. Nah itu punya waktu salat duha pada kaza zu sababi begitu juga salat yang punya sebab ya seperti istisqa ya kan gitu. Wasadis asyara dan yang ke-16 adamul syarifi kaqasdil mubalighi al-i'lamu ya yang ke-16 yaitu tidak berpaling dari tujuan takbiratul ihram seperti niatnya si mubaligh untuk ngasih tahu ya gitu. Mubaligh itu artinya orang yang nyambung
ya suara imam. Kalau suara imam nggak sampai, berjamaahnya banyak, nah itu ada mubalik ya yang nyambung gitu ya. Nah, tuh gitu ya. Jadi tujuan dari mubalik itu ya untuk menyampaikan takbirnya itu imam. Gitu ya. Au atlaqa atau dimutlakin aja ya, ditakbir aja. Fa innahu yadurru karena ya itu bisa jadi darurat. Wala tan akidu salatuhu dan enggak dinilai salatnya kakosdil masbuki seperti tujuan si masbuk alazi adrakal imam piruko yang mendapatkan si imam pada waktu rukuk bitakbiratil wahidati dengan satu takbir tuh ya. Nah alati auqa'a jami'an ya yang dia laksanakannya keseluruhannya fi mahallin pada tempat tujzi'u fi qiraatu ya yang boleh padanya tuh membaca Fatihah ya qiraatut tahrimi membaca ya takbiratul ihram wal intikal ya takbir ya, takbiratul ihram dan takbir intikal awil intikal wahdah atau intikal aja niatkan awahaduhuma atau keduanya mubahaman ya dengan enggak jelas au atlaqa atau dibebasin au saka atau dia ragu hal qasadat taharum wahda aula ya apakah dia niatnya untuk takbiratul ihram atau tidak fala tan aqidu salatuhu aidan maka itu enggak jadi salatnya enggak sah gitu ya. Wa innama tan aqidu salatul masbuki hanya saja yang dianggap jadi salat masbuk yang tersebut iza qasada bihat taharrum wahda apabila dia niatnya untuk takbiratul aja wala salatal mubalik illa iza qasadal ihram ya dan tidak sah juga salat mubalik kecuali kalau dia niatnya ya untuk takbiratul ihram ya wal i'lam atau seperti apa dengan ngasih tahu kama fi syarhil asli sebagaimana yang dijelaskan pada syarah asalnya nih gitu ya. Jadi ya tidak berpaling dari tujuan ya mubalik untuk ngasih tahu jamaah yaitu dalam ucapan itu niat takbiratul ihram jangan niat yang lainnya itu kalau mubalik. Nah atau juga si masbuk tadi kalau masbuk dia tuh ya didapat imam lagi rukuk nah dia takbir kalau dia niatnya takbir buat rukuk ya nggak jadi ya kadang nggak takbiratul ihram gitu. Nah kalau diniatnya takbiratul ihram ya berarti sholatnya sah gitu ya. Cuman dia nggak takbir ruku. Jadi begitu sampai imam lagi ruku dia takbir Allahu Akbar kan dia apa tuh ya diturun tuh ya di ruku. Nah kalau diniatnya takbirnya situ bukan takbiratul ihram ya nggak sah gitu ya. Jadi niatnya mesti takbiratul ihram gitu ya. Nah itu ya tuh wat masbuk gitu. Nah wasabi asara yang terakhir takhiru takbiratil makmumi mentakhirkan takbiratul makmum an takbiratul imam dari takbirnya imam. Jadi kalau makmum belakangan ya nggak boleh tuh ya nyambung ya imam belum selesai tuh Allahu Akbar kita udah masuk tuh ya meskipun di akhirnya dikit gitu ya nggak boleh. Wa in kana makmuman kalau dia itu makmum Fa'akhirhu ay takbiratit taharrumi wujuban maka si makmum wajib mentakhirkan takbiratul ihramnya an taharrumil imami dari takbiratul ihramnya si imam. Id lauqaranahu karena kalau si makmum barengin tuh takbiratul ihramnya dan takbiratul imam fi juz'in minhu pada sebagiannya lam tasih hal qudwatu wala tan aqidu salatuhu enggak sah ngikutnya dan juga enggak sah salatnya. Jadi biar imam habis dulu takbirnya ya baru kita takbir. Imam belum habis kita udah takbir enggak sah. Itu imam baru Allahu Akbar ya baru Allahu Akbar kita udah Allah tuh ya. Nah itu nyambung namanya enggak boleh biar selesai dulu imam Allahu Akbar nah baru kita Allahu Akbar gitu ya. Nah ini di belakangin enggak boleh ya nyambung tuh ya bareng gitu. Nah bisa ya tuh persyaratan takbiratul ihram ya ada 17 tuh syaratnya ya dari depan tuh sono kemarin gitu ya. Jadi syarat takbiratul ihram tuh gitu ya. Nah ya pasab atun tuh ya
Satu taharrumi pasab ata asar uhu halal qiyamil mu'tabar do ya. Wa kaunuhu bil arabiyatil fatan Allahu akbaru wa zaini wa rodban wa hamzu zillahi la tamudduhu wa ba'uhu akbari wa la tasuddahu wa la tazid wawan kaharruka ausakan kubaila akbaru wa qabla lillahi an wala takib bainahuma biwaqfatin kasiratin fadlan anit tawilati wa asmi an nafsaka kullal ahrufi wala tukhil wahidan minha a'rafi gitu ya. Ika uhu mustaqbilan lil kiblati kaza dukhulul waqti fil muwaqqati wa adamus sarifikal iklami akhirhu an taharrumil imami. Nah itu persyaratan takbiratul ihram. Nah paslun ini pasal tentang syarat daripada Fatihah ya. Nah asru syaraiti atat bil Fatihah ratib wa wali'i hurufil wadihah Waqra jami al-ayayi min hal basmalah latas kutan nasaktatan mutawalah gitu ya. Ya pasal ya tentang syarat ya Fatihah asru syaraiti ya. Nah ya ada 10 syarat atat fil Fatihati yang datang pada Fatihane. Jadi Fatihah itu syaratnya 10. Mana ratib? Pertama tertib, wawali il hurufi ya, menjaga huruf-huruf yang wadihah yang jelas. Waqra baca jami al ayati ya, seluruh ayatnya minha al Fatihah. Wala taskutan saktatan mutawala, jangan berhenti pada diam yang lama gitu ya. Nah itu ya, lihat terangannya nih ya. Paslon fi wajibati umul Qur'ani. Ini pasal menjelaskan tentang kewajiban dalam baca Fatihah. Asrun bal aksar min asrin ya, di sini dibilang 10 bahkan lebih dari 10 katanya. Syarat itu syarat-syaratnya atat bil Fatihah yang datang pada Fatihah. Ya, jadi syarat Fatihah ini ada 10. Al-awwalu at-tartibu. Pertama harus tertib tuh. Ya, baca dari awal ya, dari bismillah sampai ya waladolin gitu ya, tertib. Ya, gitu ya. Bil ini apa? Tertib paratib biha ya, wa atat biha tertib dengan dia, dan waqti biha datengin tuh ayat-ayatnya ala najmihal ma'ruf, atas susunannya yang terkenal udah. Satu, wasani al muwalatu, syarat yang kedua pada itu atus nyambung begitu. Bawali baina kalimat dia, maka harus nyambung antara kalimatnya. Wala tufsilu bainaha, jangan dipisahin antara kalimatnya. Ya, bizikrin ajnabiyin, dengan zikir yang lain. Minas sholati ya, gitu ya, dari sholat tadi. Walau qalilan ya, sekalipun sedikit tuh zikir yang lain. Seperti mana? Kahamdi atisin, seperti mengucapkan alhamdulillah orang yang bangkis. Dia lagi baca Fatihah nih, kita bangkis. Ya kita ya baru iya karena wudu iya karena nasta'in bangkis alhamdulillah tambahin gitu. Nah itu ya nggak boleh gitu ya. Nanti wa in sunnah kharijaha, sekalipun disunatkan tuh di luarnya. Ka ijabatil muazani, atau menambahkan tuh ya seperti menjawab muazin. Ya la haula wala quwata gitu, hayya ala sholat gitu ya. Nah kita jawab tuh lagi baca Fatihah, ditambahin tuh nggak boleh gitu ya. Fadzalika yaqta'ul muwalatu, yang demikian itu memutuskan muwalat. Wa yajibu i'adatul qiraati, maka wajib ulang bacaannya kalau seperti itu gitu ya. Nah ya
la butlana salat, tidak batal salatnya, tapi harus ulang. Kalau nggak ulang ya dibatal gitu ya. Wa kaza sholat ala Nabi SAW, begitu juga membaca selawat ya atas Nabi. Ada lagi sembahyang, ada yang baca Allahumma sholli Muhammad ya. Nah, gitu baca dah lagi baca ya karena wudu Allahumma sholli alaihi gitu ya. Nah, itu ya, putus tuh mualatnya gitu ya. Nah, gitu ya. Dan Nabi SAW wa qaulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim asna'aha, di tengah-tengah Fatihah yaqta'u mu'alatuha, itu memutuskan mualatnya Fatihah. Wa yujibu i'adatu ma qara'ahu minha, wajib mengulang apa yang dibaca tadi, illa ayyaqa ma zukira nisyanan, kecuali kalau terjadi karena lupa. Fa'innahu la yaqta'ul mu'alat, karena enggak putus mu'alatnya karena lupa gitu ya. Bal yabni ala ma qara'ahu ya minha, bakal dia terusin apa yang dia bacanya tadi. Wa mimma yaqta'ul mu'alat aidan, dan diantara yang dapat memutuskan mu'alat ini nyambung, itulah tasbihun li musta'zini alaih, yaitu mengucapkan ya tasbih buat orang yang minta izin masuk ya, lagi sembahyang. Nah, ada orang assalamualaikum gitu ya, tok pintu, nah kita baca subhanallah, nah itu putus mualat gitu ya. Nah itu ya, nah itu nggak boleh, kudu kita ngulang ya, baca lagi tuh Fatihahnya. Wasalis mura'atu hurufiha, dan yang ketiga syarat daripada ya Fatihah ini menjaga huruf-hurufnya, bi alla yaskuta harfan minha, supaya jangan hilang ya satu huruf daripada Fatihah nih. Wa illa, kalau itu hilang lam tasihha sholatuhu, enggak sah salatnya. Jadi enggak boleh ngurangin hurufnya, huruf Fatihah tuh ya, enggak boleh ngurangin, enggak boleh nambah ya kalau Quran gitu ya. Kalau kurang ya berarti ngurangin, kalau tambah ya lebihin gitu, enggak boleh. Nah itu ya, enggak sah salatnya gitu ya. Il hurufil wadihah minha, daripada ya hurufnya tuh gitu ya, gitu ya. Nah, wahia mi'atun wasama niyatun wasalasu naharpan, huruf Fatihah itu ada semua jumlahnya 138 huruf ya, huruf Fatihah ada 138. Bil ibtidai ya, dengan permulaan, bi alifatil wasli, dengan alif wasal, waduna addis tasaddati, dan enggak menghitung ya huruf apa tasdidnya tuh, huruf yang bertasdid hurufan ya, satu huruf. Waduna addi alifi sirati, dan enggak menghitung alif siratodo fil maudi'aini, ada dua tempat. Wala alifud dolin ya gitu ya. Wa illa, kalau dia hitung tuh fahiyah, maka jadi mi'atun wasitun wa khamsuna harfan. Kalau dihitung semua itu menjadi 156 huruf, karena dengan tasdid-tasdidnya kan, tasdid Fatihah itu ada 14 kalau nggak salah gitu ya. Nah ditambah tuh ada 14, ditambah 14 tadi yang 180 ya, 3 tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, jadi 100 ya 6 apa ya 56. Bi isbati alifi maliki, dengan menambahkan alif maliki. Wa khamsatun wa khamsuna harfan bihadzfiha, dan 155 dengan membuang alif maliki. Kalau baca maliki yaumiddin, nah kalau dibaca maliki itu menjadi 156 tambah gitu ya. Nah itulah ya bilangan huruf Fatihah, enggak boleh kurang gitu. Warabi'u, dan yang keempat syarat Fatihah ini, qiraatu kulli ayatiha as-sab'i, maka baca seluruh ayat yang 7 tuh ya. Ya pakra jami al-ayi, maka bacalah seluruh ayat-ayatnya. Wa minha, di antara ayat Fatihah ini al-basmalatu, yaitu bismillah.
amalan karena mengamalkan hukman dan juga hukumnya li'tiqad la i'tiqadan ya bukan i'tiqadnya karena mengamalkan dan hukumnya li'anna sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW addaha menghitungnya itu ayat ya Fatihah itu menghitungnya bismillah itu satu ayat minha dari Fatihah tuh. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa sahahahu ya hadis ini riwayatkan Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim dengan sahnya ya di sahih itu ya jadi Nabi menghitung bahwa 7 ya ayatnya Fatihah itu dengan dengan bismillah katanya. Wayakfi fi subutiha hukman azan cukup katanya menetapkan tuh ya ayat Fatihah tadi hukumnya dengan zon sangkaan ya qalahu Syekhul Islam fi Fathul Wahhab berkata Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab bilang gitu wa amma adadu kalimatiha adapun bilangan kalimat Fatihah ini yaitu patis'un wa isruna itu ada 29 kalimat kama fi sarhil asli jadi kalimatnya itu Fatihah ada 29 hurufnya yaitu ada 156 atau 155 gitu ya kalau malikinya dipanjang jadi 156 gitu ya. Nah, tapi sih bagusnya kita ya baca karena kurang satu ya berarti kurang pahala kan satu huruf aja kalau lagi sembahyang kan dikasih berapa bayang diri bayang fardu ya itu salah satu huruf ya berarti 100 kan gitu ya. Nah, kalau kita kurangin satu alif tuh maliki kita baca pendek ya berarti kurang 100 kebaikan kurang 100 pahala rugi gak ya itu ya. Nah itu nah gitu ya gitu wal khamisu dan yang kelima cara Fatihah itu Allah yaskuta fi asna'iha sakdatan tawilatan nggak boleh berhenti diem ya di tengah-tengah Fatihah yaitu dengan berhenti yang lama bila ya nah gitu ya ya bila taskutan ya gitu ya la taskutan saktatan tawilatan yaitu enggak boleh berhenti diam yang panjang bila uzrin tanpa uzur payaduru maka menjadi rusak Allah ya payaduru walau lam taksud bihi sekalipun dia enggak maksud tuh ya untuk berhenti gitu qat'ut qiraah enggak maksud untuk mutusin bacaan tapi diberhenti lama. Fa'in wajada wan wujida uzrun kalau terjadinya uzur kajahlin ya seperti dia bodoh enggak tahu ya au sahwin atau lupa au nisyanin ya sama lupa juga au i'yainin atau capek lam yadurra nah itu enggak jadi darurat gitu ya jadi kalau kita berhentinya nih ya karena apa karena capek baca ya nah gitu ya berhenti dulu nah hilang boleh gitu enggak apa tuh enggak batal Fatihahnya juga enggak dianggap putus. Wasa disu dan yang keenam Allah yaskuta saktatan kasiratan yang keenam enggak boleh berhenti dengan berhenti yang pendek yak sudu bihi qit'at watul qiraah dengan niat memutuskan bacaan fayaduru maka itu jadi rusak gitu zalika ya gitu ya gitu. Pala ya taskutan nasaktatan qasiratan jangan berhenti dengan berhenti yang pendek gitu ya. Nah, payaduru kadzalika itu mendarurkan buat kamu ya haisu qasadda yang sekiranya kamu niat antukat ta ya antak toa itu untuk memutuskannya gitu ya. Jadi kalau berhenti pendek tapi mau berhenti ya nggak mau terusin nah itu jadi rusak tuh gitu ya ini nggak sah sholatnya. Nah qiraatun ya gitu qiraatan biha
ya itu bacaan dengan berhenti yang pendek ya. Wa illa taksudu zika, kalau enggak kamu niat yang demikian itu, au qasad tahu aku niatnya, walam taskut kamu enggak berhenti, lam ta betul, enggak batal qiraat juga bacaan kamu. Wa khilafi ma iza nawaita qad asala, beda kalau kamu niat untuk memutuskan sholat, fa innaha hatta betulu mutlakon, maka itu jadi batal secara mutlak gitu. Wala tu geta paru qiraatul Fatihah ila niyatin khosatin, ya enggak dibutuhkan dalam Fatihah itu kepada niat yang khusus. Wala tu asiru biha niyatul qati, enggak mengaruh niat ya putus tuh. Kama fi syarhil asli. Wasabi, ya, dan yang ketujuh syarat Fatihah ayusmi anafsahu, ya kita baca Fatihah syaratnya kita sendiri dengar, artinya diri kita nih tahu kita baca, jangan diam aja, jangan dibaca dia dalam hati ya, jadi ada mik-mikan ya, gitu ya, itu ya, jadi jangan baca dalam hati, itu namanya bukan baca gitu ya. Kalau dibaca tuh pakai alat bicara gitu ya, enggaknya kita dengar bacaan kita gitu ya. Dari jami'a hurufiha, seluruh hurufnya, hai sulamania, yang sekiranya enggak ada atau pencegah tuh, artinya enggak bising, enggak apa gitu. Nah ya gitu. Mana pesaka asmi'an tuh ya, ai qiraatuka, diri kamu dengerin ya bacaannya, in kunta sahih hasami, kalau kamu ini sehat pendengarannya kita ya. Ya hasam itu ya. Wala lagotin, dan enggak ada wala lagotin, dan enggak ada bising. Wasa minu, dan yang ke-8 syarat Fatihah adamul lahni, enggak boleh lahan, enggak boleh salah ucap huruf tuh atau nukar huruf, lahan namanya ya. Wa huwa indal fuqaha, menurut ahli fikih nih, lahnun itu artinya salah baca tuh, salah huruf, ma yasmalu taghyirul i'rab, yaitu meliputi daripada perubahan i'rab, baca ya barisnya kita tukar ya, alhamdu kita baca alhamda gitu ya, itu namanya lahan, salah bacanya. Wa ibdalu harfin akhar, atau menukar huruf yang lain, alhamdu pakai hak besar alhamdu gitu, ar-rahman pakai kha ar-rahman gitu ya, gitu ya. Bihilafi indal lagu apa lugawiyina wan nahwina, bela menurut ulama nahu dan ulama lughat katanya. Fa innahu khasun, maka sungguhnya itu adalah khusus, bi yataghayyarul i'rab wal khata' fihi, yaitu berubahnya i'rab dan juga kesalahan-kesalahannya padanya, itu biasa kalau menurut ahli lughat dan ahli ya nahune. Wa arada bi qaulihi, yang dimaksud pengarang dengan perkataannya nih, bi makna hal mukhil, yaitu dengan artinya yang rusak, yang berubah itu ya. Jadi kita nukar huruf, artinya jadi berubah. Wa fihi taqdimu maf'ul silah alal mausul, dan termasuk juga mendahulukan maf'ul silatul mausul gitu. Wa huwa la tusigu darurah, ini enggak termasuk darurat artinya gitu. Allahumma illa ayyadda iyatawasu, ya kecuali, akan tetapi kecuali ayyadda iyatawasu'i, dia menganggap luas tuh fi zurufi, di dalam kalimat dzarab, wa yata'ammalu, dan dia ya berpikirnya, ai allahnu ya gitu, bahwa salah tuh ya allazi yaqillu bi maknal Fatihah, salah ya huruf yang merusak Fatihah, mimma yanqulu maknal kalimah, yaitu yang merubah, yang memindahkan pengertian kalimat ila makna akar, kepada makna yang lain. Seperti mana? Kadomi ta an'amta ya, seperti kita baca an'amta alaihim, baca an'amtu gitu ya. Nah itu salah. Wa kasriha, atau kasrohnya an'amti
bukan an'amta gitu, itu salah karena artinya berubah gitu. Kafathi hamzah ihdina, seperti membaca fathah hamzah ihdina. Ihdina tuh hamzahnya kasrah, kita dibaca ahdina gitu. Li'annahu yankulu maknahu, itu berubah artinya. Min arsadna ilad dini al-haq, dari arti tunjukilah kami agama yang jalan yang benar, wasabitna alaihi, dan tetapin kami padanya, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Ila a'tina ya karoman minka hadiyatan wa atiyan, itu kepada kalimat a'tina karoman minka, ya berikan kepada kami kemuliaan dari engkau, hadiyatan wa atiyah, ya merupakan hadiah dan pemberian. As-siratul mustaqim, kalimat as-siratul mustaqim artinya at-thariqul mu'tadil, yaitu jalan yang lurus gitu ya, ghairal muawwaji, yang enggak bengkok-bengkok. Au yasiruha, ya, atau menjadilah makna laha, nggak ada pengertiannya aslan sama sekali. Seperti mana kalimat kalazina bizai, ya, bil lazina, ya, dalam kalimat allazina an'amta alaihim kita baca zal dengan z, allazina gitu ya, itu berubah arti gitu ya. Nah gitu ya, jadi ya bizal wa iska iswa isiddati min lam ad-dallin, ya seperti memanjangkan tasdid dari lam allazina an'amta alaihim tuh ya, lam allazi gitu. Bihaitsu yatawalladu min hal alif, yang sekiranya menambahkan alif katanya gitu ya. Bihilapi malah yakilu bil makna, beda lagi kalau berubah enggak berubah arti, berubah huruf itu enggak berubah arti, atau berubah baris enggak berarti. Seperti mana? Karob iha alhamdulillahi, ya seperti meropakan hak lafaz alhamdulillahi. Nanti kita baca alhamdulillahu gitu. Itu enggak robah arti. Wakafat hidal na'budu, ya na'budu dalnya patah, kita baca patah na'buda gitu ya. Wakasri ba'iha, atau baknya dikasihkan na'budu jadi na'bidu gitu ya. Nah itu enggak merubah arti katanya, ya fil jami'i pada keseluruhan gitu, kama fi syarhil asli, sebagaimana jelaskan pada syarah asalnya. Watasi, dan yang kesembilan, Allah yatakhallalaha ajnabi yun li ajnabi zikri minha, jangan diselingi dalam Fatihah itu zikir-zikir yang lainnya, fiha pada Fatihah. Aila yata'allaku bimaslahati sholat, yaitu yang enggak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat nih. Kata mini, ya seperti lafaz amin gitu ya. Nah, ala qiraati ghairil imam, atas bacaan selain daripada imam. Wal fati alaihi, dan juga mengunjukin imam bacaan. Nah itu enggak apa-apa, umpama imam lupa, nah kita bacain tuh ayat yang dilupa gitu, itu namanya patah gitu ya. Wa sujudut tilawah ma'ahu, dan sujud tilawah bersama imam, nah itu enggak batal katanya gitu ya. Nah pasar sihhati sholat, maka sahnya syarat-syarat sholat itu sahnya sholat Allah yusalliya bi qiraatiha ala qiraati ghairil imam, ya ala qiraatiha bisai'an, ya jangan dia nyambung ya bacaannya itu dengan sesuatu yang demikian itu, kecuali wa illa batalat sholatuhu, kalau disambung dengan zikir yang lain atau bacaan yang lain itu jadi batal gitu ya.
Amma ma laisa bi ajnabiyin, adapun ya menyambung tuh menambahkan dengan zikir yang bukan nafil ajnabi ya yang di luar tuh, bal huwa muta'alliqun bi maslahati shalah, bahkan zikir itu berhubungan dengan kemaslahatan salat. Seperti mana? Kata minik qiraati imamihi, seperti mengaminkan ya bacaan imam. Ya kita belum belum selesai baca Fatihah, nah imam udah udah baca tuh Fatihahnya, amin, kita berhenti dulu, nggak apa-apa tuh. Wafat hu alaih, dan juga membacakan tuh bacaan yang imam lupa, itu boleh. Walau fi ghairil Fatihati, sekalipun bukan pada Fatihah gitu ya. Nah, pada bacaan surah-surah gitu. Wa sujuduhu ma'ahu sujudut tilawah, dan sujudnya si makmum dengan sujudnya si imam, fala yaqta'ul qira'ah, maka itu enggak memutuskan bacaan. Kita lagi baca nih Fatihah, kemudian imam baca ayat sajadah, dia turun, pas kita belum selesai, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ya baca iqra wasjud waqtarib, disujud. Nah, boleh kita sujud. Nah, ya Fatihah kita tuh enggak putus. Nah, ntar terusin tuh gitu. Kan imam naik lagi tuh, ya. Gitu. Wala yaqta'u qira'ah, wala yabtulu shalah, enggak batal salat. Naam, akan tetapi gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, malam walau fataha alaihi wa huwa yuraddidul ayat, kalau dia tuh ya membukakan tuh ya ayat yang lupa kepada imam, sedangkan dia tuh mengulang-ulang ayat qabla ayat tawaqqafa, sebelum dia diberhenti, wayaskutu diam ya, in qata'at qira'atuhu, maka putuslah bacaannya, malam yudikil waktu, selagi waktu enggak sempit, wa illa lam yaqta'il fatu alaihil qira'ah, kalau enggak ya, kalau waktu sempit enggak memutuskan bukaan tuh imam ya dengan bacaan tadi. Jadi kalau kalau kita tuh membacakan tuh ya bacaan imam yang imam lupa, kita bacain tuh kenanya kita bukain ya gitu, yaitu enggak putus dengan ya Fatihah kita ya. Wala buddha ayyakunal fathu biqasdil qiraah, mesti tuh niat bukain tuh ya, yang imam enggak hafal tadi, kurang lupa, nah itu niatnya membaca Al-Qur'an, baca Fatihah gitu ya. Nah, walau ma'al fatih, sekalipun bersama dia membukakannya tuh. Fa'in qasodal fathah, kalau dia niatnya tuh hanya bilangin tuh imam wahdah, au atlaqa atau bebasin, au qasada wahidan la ya bi ainihi, atau dia maksud satu dengan enggak jelasnya, batalat salatuhu, maka batalah salatnya, kama fi syarhil asli. Was'asiru, dan yang ke-10 ya. Nah, ya waqa'aha ya waqa'uha ya, dan terjadinya tuh ya Fatihah itu ya wasawabu kama la yapa iqa'uha gitu ya, fil fardi, yaitu pada sholat fardu, halatal qiyami, waktu diri. Jadi syaratnya baca Fatihah itu dalam keadaan lagi diri gitu. Hai bisarti iqa'iyah, dengan syarat ya melaksanakan Fatihah itu bikul lihar hurufiha, pada setiap huruf-hurufnya, fil qiyami, waktu diri, au badalahu, atau ganti daripada diri ya, yang enggak sanggup diri tuh gitu ya, atau sholat sunat. Wal hadi asara, dan yang ke-11 mura'atu tasdidatiha, yaitu menjaga tasdidnya Fatihah nih, jangan ada yang ketinggalan ya, baca tuh tasdid Fatihah yang ada 14 tuh ya gitu ya. Ar-Rahman ya, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim kan gitu ya, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim tuh enggak Bismillahirrahmanirrahim, nah itu enggak ada tasdidnya kan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim ya, dibaca geser-geser aja, nah enggak ada tasdidnya, nah itu enggak sah, enggak kurang. Karena apa? Kurang hurufnya, karena satu tasdid berarti satu
huruf, nggak dibaca tasdidnya berarti kurang 1 huruf gitu ya. Nah, gitu ya. Ada syarat tuh tasdid 2 al-ati bayanuha yang akan datang penjelasannya ya. Ya, para tasdidatiha maka jagalah tasdidnya wujuban hal kadanya wajib alat dawami terus menerus gitu. Li'anna hurufuha ya al-musaddada karena huruf Fatihah yang bertasdid wajibatun qat'an itu adalah wajib dibaca gitu. Wa tasdiduha sedangkan tasdidnya itu hayatun itu adalah sifat laha baginya tuh Fatihah. Fatajibu biwujubiha maka wajiblah dengan kewajiban ya membacanya tuh yang ada tasdid. Kama fi syarhil asli sebagaimana dijelaskan dalam ya syarah asalnya nih gitu. Nah itu ya tuh persyaratan Fatihah gitu ya. Jadi harus dibaca ya. Nah, dipunya tasdidnya tuh gitu ya. Nah, tanbihun sampai sini dulu dah ya gitu ya. Ya, halaman 87 gitu ya, di tengah tuh ya ada titik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala wa dawan nafa bilum bidaraini amin. Qala wa zukira inna Ibrahim khalilur rahman salawatullah wa salamuhu alaihi qila lahu bi ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalilan qala bi salasati asya'a ya gitu awaluha ma khayartu bainal amraini ya illah tartul lazi lillahi ayla ya allazi alillahi ala ghairihi wasani yang ya ma ihtama metupi ma taqabbalallah li bi amri rizki wasalisu ya ya ma taqaddaitu wala ta'asaitu illa ma'adaipi qala ba'dul hukama hayatul qalbi fi arba'ati asya'a al ilmu waridha wal qanaah waz zuhdu fal ilmu ya yurdihi ya wal ilmu yurdihi wa birridha ya belughu hazihi darajah wa iza balagha darajatar ridha wasala ilal qanaati wa tusiluhul qanaatu ila zuhdi wa huwa tahawunu bid dunya qala wa zuhdu salah satu asya ya. Lanjutan ya bacaan kita ya masih tentang bab rabdu dunya ya menyingkirkan tu dunia gitu ya. Nah di sini dicatatkan ya gitu ya. Ya. Wa zukira disebutkan di sini anak Ibrahim Khalilur Rahman bahwa Nabi Allah Ibrahim ya kasihnya Allah
Shalawatullah wassalamu alaih. Kila dikatakan orang lahu kepada Nabi Ibrahim ini bilang gini, ya bi ayyi syai'in ittakhazallahu khalilan. Dengan sesuatu apakah Nabi Ibrahim tuh Allah jadikan kamu sebagai khalilullah, ya kekasih Allah gitu, ya. Nah, qala jawab Nabi Ibrahim bisalah sati asya'a, yaitu dengan 3 macam. Saya Allah jadikan kekasih Allah dengan sebab 3 macam ini, gampang ya. Nah, kalau kita pengen ya gitu nih ya. Jadi ini kayak Nabi Ibrahim, tadi dipangkap gitu diangkat sama Allah jadi kekasih Allah. Nah, apaan tuh? Ya, pertama pertama ma khayartu baina amraini illah tartul ladzi lillahi ala ghairihi. Ya, kata Nabi Ibrahim, pertama saya tidak pernah memilih antara 2 masalah nih kecuali ihtartul lillahi, ya kecuali saya memilihnya karena Allah Ta'ala ala ghairihi atas yang lainnya, ya. Jadi saya tuh nggak memilih segala sesuatu tuh, ya. Yang saya pilihnya itu yang benar-benar lillahi Ta'ala dah gitu, ya. Nah itu satu gitu, ya. Jadi nggak pilih karena lainnya, dipilih karena karena Allah tuh gitu. Rasani yang kedua ma ihtamamtu bima taqabbалullahu li bi amri rizki. Yang kedua, saya enggak bingung apa yang Allah udah jamin ya dalam urusan rezeki saya. Ya, kalau yang Allah udah jamin tuh rezeki saya enggak pikirin, enggak bingung gitu. Tuh, gitu. Kalau kita kan masih pikirin kan? Ya, padahal kan Allah udah jamin, ya kita tetap masih pikirin. Karena bilang udah enggak, saya enggak pikirin. Ini jadinya diangkat jadi kekasih Allah gitu. Nah, yang ketiga ya gitu, apa tuh? Ma taqaddaitu wala ta'asaitu illa ma'adaib. Ya, kata Nabi Ibrahim, tidaklah saya makan siang dan makan malam kecuali bersama tamu. Gitu. Kayaknya Nabi Ibrahim itu disebut Abu Daifan, ya itu bapaknya tamu gitu, ya. Jadi dia nggak pernah makan sendiri, ya. Dia makan tuh kalau makan ngajak temen jalan dicari, ya. Dulu kan rumah jauh-jauh, jalan tuh cari, sono tanyain, ya. Saya yang belum makan temuin saya sini, temenin yang mau makan gitu. Ya jalan tuh gitu. Lagi orang dulu kan jujur kalau udah makan ya udah. Kalau kita sih sekarang ya ajak makan yuk sama gua, ada apaannya itu tanya ya gitu ya. Oh, dulu kan jujur ajak makan, emang dilapar dimakan, udah kenyang ya udah tidak mau. Oh sekarang kita tanya ya makannya enak apa enggak gitu ya. Ini susah sekarang nyari tamu gitu ya, nyari makan tuh sama itu ya, maunya makannya mah ya ajak temen-temen aja dah, ajak jalan, nah ajak makan gitu. Kalau mau makan ajak temen jalan itu ya, itu ya tuh namanya makan nggak sendiri, makan sama tamu tuh gitu ya. Itu 3 tuh Nabi Ibrahim kerjakan. Nah itulah Allah angkat dia jadi ya khalilullah gitu. Nah terus ya gitu. Cara itu waduh. Qala ba'dul ulama, kata sebagian hukama ya ahli hikmah, hayatul qalbi fi arba'ati asya'a. Hidupnya hati kita ini ya, hati kita jadi hidup enggak mati ya, itu fi arba'ati asya'a tentang ya 4 macam. Ya dengan 4 macam ini hati kita tuh ya jadi hidup gitu ya. Nah gitu ya dengan 4 macam gitu. Emang hati mati hati kita matinya ngapa ya? Kalau ada sesuatu tuh ya musibah, ada sesuatu ya, ya ada sesuatu apa tuh ya, nah itu kita hati kita tuh nggak tergetar, nggak berapa ya, nggak merasa gituan ya. Nah itu namanya begitu cuek aja. Nah itu namanya tuh hati mati gitu ya. Kan kalau ada musibah, ada bahaya, ada apa gitu, nah hati kita tuh ada timbul ada kasihan, kaget teman-teman kita atau apa gitu. Nah kalau ada teman kita tuh ya dapat musibah apa udah diam aja ya, kagak apa tuh ya, nah cuek aja dah ya, sebuduk dah gitu. Nah itu nantinya mati
gitu ya. Atau juga dalam saat-saat orang apa tuh ya, orang lagi pada banyak berzikir ngapa gitu, kita lagu-lagu aja ya, kita ya kerjaan kita lalai-lalai aja. Nah itu arti mati namanya gitu. Nah itu ya. Nah jadi hati itu hidup dengan 3 macam. Pertama apa? Al ilmu ya, dengan ilmu hati kita bisa hidup, karena ilmu itu kutul kulub, ilmu itu adalah makanan hati ya gitu ya. Badan kita aja kudu kita kasih makanan ya, supaya nggak mati ya. Nah ya nggak lapar kan gitu ya. Nah ya hati kita gitu juga, kasih ilmu ya, kita nggak empan-panin ilmu tuh ya. Nah itu hati jadi mati ya gitu ya. Jadi kudu hati ada tuh kasih ya tiap hari ya, kasih makanan. Nah itu ya, kita aja ya, badan kita aja tiap hari kita makan kan. Iya, masa hati kita nggak kasih makan ya, udah sebulan nggak ngaji-ngaji ya kan, berarti nggak makan layu nanti ya gitu ya. Kalau nggak layu ya mati kan, awalnya layu dulu ya malas gitu ya. Kalau hati kita mati tuh jadi gitu ya, awalnya malas dulu, malas ibadat, malas ini, nah lama-lama ya mati ya, segen dah gitu ya. Nah itu ya, jadi empanin tuh hati kita dengan ilmu satu. Warido kedua dengan redok tuh, hati kita jadi hidup redok apa yang Allah berikan pada kita. Wal qanaah, dan dengan qanaah terima apa adanya. Wa zuhdiu, dan yang keempat dengan zuhud itu ya. Nah enggak sayang tuh. Fal ilmu, maka ilmu itu yurdihi ya, dengan ada ilmu ya bisa jadi redok ya kan. Kalau kita punya ilmu kan kita jadi redok, kita tahu ini Allah yang ngasih ya, redok tuh kita ya, yurdihi kita. Wabir ridho, dengan kita redok tuh, hati kita redok ya, belugu hazihid darajah, maka bisa sampai kepada derajat nih gitu ya. Nah ya derajat redok tuh situ ya. Nah fa iza balagha darajatur ridho, kalau orang itu udah masuk dalam derajat redok tuh, wasala ilal qanaati, maka barulah dimasuk kepada sifat qanaah ya. Qanaah tuh artinya nerima apa adanya dah itu ya, banyak lagi banyak iya, dikit juga iya itu ya tuh ya, tuh qanaah. Nah ya gitu, waktu siluhu qanaatu ila zuhli, maka begitu dia punya sifat qanaah itu bisa sampai kepada tingkat zuhud, yaitu nggak sayang sama dunia. Wa huwa tahawunu bidunya, yang namanya zuhud itu menganggap remeh, menganggap ringan terhadap dunia gitu ya, itu namanya zuhud itu ya. Jadi pertama dengan ilmu, begitu kita punya ilmu kita redha, begitu redha masuk ke qanaah, dari qanaah baru zuhud. Orang nggak bakal bisa zuhud kalau belum qanaah gitu ya. Nah ini hidup apa ada dulu, udah bisa hidup apa adanya, nah baru sifatnya zuhud gitu. Nah ya, qala wa zuhdu salah satu asya'a, zuhud itu ada 3 macam. Awaluha ma'rifatu dunya, pertama harus kenal yang namanya dunia itu apa gitu ya, itu dunia apa gitu, tahu dulu ya, nggak datang zuhud aja, apaan nih zuhudin gitu ya. Nah sumatarku ya, kemudian baru ninggalin dunia. Kalau udah tahu kan namanya dunia itu ya jipah, Nabi kata dunia itu adalah bangke, laksana bangke gitu. Nah kan kita tahu dah tuh, ini bangke apaan? Bangke ayam dah, ayam mati. Nah ya bangke, nah kita tahu kok ini bangke apa nih, bangke ayam kita tahu. Nah udah tahu, nah baru bisa apa tuh ya gitu ya. Di dunia sumat tarkulah, kalau kita udah tahu kita tinggalin kan ya, namanya bangke siapa yang mau itu ya. Nah gitu ya gitu. Wasani ya khidmatul maula, yang kedua tuh zuhud itu yaitu berkhidmat kepada Allah
ya. Summal adabu biha, kemudian beradab kepada Allah tuh. Itu ya. Itu zuhud. Nah, yang ketiga asyauku ilal akhirati. Orang yang zuhud itu orang yang selalu rindu dengan akhirat. Gitu ya. Jadi pikirannya tuh yang dipikirin urusan akhirat. Sumat tolabu laha, kemudian dicari karena dipengen, dirindu, dicari tuh ya. Akhirat adanya di mana? Gitu ya, cari gitu ya. Nah, gitu ya, gitu tuh, cari tuh. Nah, ya. Wa'an Yahya bin Mu'adz tuh ya. Jadi yang dikata zuhud itu ada 3 tadi ya. Jadi pertama kenalin, yang kedua tinggal berkhidmat kepada Allah ya dengan adab, yang ketiga ya rindu kepada akhirat tuh. Tuh zuhud tuh gitu ya. Nah ya, jadi persyaratan zuhud tuh gitu ya. Nah ya, jadi kenalin dulu tuh dunia ya, apaan tuh dunianya. Nabi kata ad-dunya jipa ya gitu, wato libuha al-kilab. Dunia itu adalah laksana bangke gitu ya. Nah kalau bangke yang nyari, yang berebut bangke ya berarti anjing kan gitu. Nah ya, kalau kita tahu nih dunia ini bangke, nah tuh ya, nah maka kita jangan deketin, tinggalin, jauhin gitu ya. Nah kalau kita tinggalin tuh dunia, nah ya kita berkhidmatlah kepada Allah ya. Nah kemudian ya yang kita rindu itu adalah ya akhirat ya, yang kita cari, kita pengenin. Nah itulah akhirat ya, kita cari di mana tuh akhirat tuh adanya gitu ya. Wa an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi qala, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi bilang, al hikmatu tahwi minas samai ilal qulubi. Kata Yahya Ar-Razi ini, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, hikmah itu turun dari langit ke hati gitu ya. Gitu tuh hikmah gitu. Hikmah tuh ya, nah gitu ya, tuh kayak kata Yahya ya. Hikmah itu artinya asrar ya, rahasia Allah ya. Nyayuk til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tuh ya, Allah berikan hikmahnya tuh kepada orang yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi kata Yahya bin Mu'adz, hikmah itu turun dari langit nih. Kemana tuh? Ila qulubi, ke hati ya orang tuh, hati hamba. Fala taskunu fil qalbi fihi arba'atu khisalun ya, arba'atu khisalin. Enggak bakal diem tuh si hikmah itu dalam hati seseorang kalau di hati kita ini ada 4 macam tuh ya. Jadi kalau di hati kita ini ada 4 macam ini tuh, hikmah nggak mau turun gitu. Mana tuh yang 4? Pertama ar-ruknu fid dunya ila dunya. Pertama yaitu ya senang sama dunia. Ya, kalau kita senang sama dunia tuh hikmah nggak bakal turun. Karena apa? Ya di hati kita tuh ada orang lain udah gitu ya. Nah di dunia tuh wahammu godin ya gitu ya. Nah ya, yang kedua tuh ya, hikmah tuh nggak mau diam di hati kita itu karena apa? Kita bingungin urusan yang besok ya, buat besok kita udah bingungin ya, padahal umur kita belum tentu sampai ya. Kita urusin tuh, wah gue besok gimana nih gitu. Nah kita nggak pikirin gue hidup kagak besok, nah gitu. Kenapa? Ya kita yakin bahwa kita masih hidup itu ya. Nah bukan kita pikirin bahwa besok kita bakal mati gitu ya. Nah tuh ya, wahamu kodin wahasadi akhin. Dan ya hikmah nggak mau turun karena di hati kita ada hasud sama saudara kita tuh, sama teman kita. Wa hubbu syarafin, dan yang ketiga, yang keempat nih, itu senang dengan kemuliaan tuh ya. Nah gitu ya. Nah ini 4 macam ini hikmah nggak mau turun ke dalam hati seseorang nih. Kalau ada tuh senang sama dunia, mikirin yang besok, hasud kepada saudaranya, dan cinta dengan ya kemuliaan ya. Wa dzukira aidan, disebutkan juga ya an Yahya ya
ya gitu qaddasallah ya gitu ya ta'ala ruhahu qala ya al akil ya al musabbibu min amalin salasan ya qala ya bilangkan al akilul musabbibu min amalin salasan ya orang yang berakal al musabbibu min amalin ya yang dicurahkan tuh amalnya itu ada 3 apa ya nah tarku dunya qabla ayat rukahu ya nah gitu ya pertama tuh orang yang berakal ya al musabbibu an amalin ya yang dia itu benar ya sababa ya gitu ya yang benar dalam amalnya ya itu ada 3 macam nih. Pertama apa? Tarku dunya qabla an tarkukahu. Pertama tinggalin dunia sebelum ya nah kita tinggalin gitu ya atau juga kamu tinggalin tuh dunia sebelum dunia tinggalin kita ya jadi sebelumnya tuh dunia tinggalin kita yang tinggalin duluan gitu ya nah itu jadi nanti ya nah, amal kita tuh ya bener tuh gitu wabana qabron qabla ayyadkhula fihi yang kedua bangun tuh kuburan ya sebelum kita tempatin ya gitu ya sebelum kita masuk kita bikin dulu kuburan kita gitu artinya bukan kita gali kita semenin kita apain bukan ya artinya kita sediain tuh bekalnya sono gitu sebelum kita masuk jadi kita udah siapin ya gitu ya jadi nanti kita masuk sono udah enak udah ada ya gitu ya itu anak udah ada tempat tidurnya enak udah ada lampunya terang ya gitu ya enak baunya wangi nah begitu nah ya kan ya luas gitu nah itu namanya kita siapin kita bangun ya supaya kuburan kita tuh luas ya jangan sempit gitu kan ya jangan gelap kan kuburan ngomong begitu ya ana baitun ya apa tuh baitul zulam ya gitu saya rumah yang tempat ana baitul wahda saya tempat sendiri nggak ada teman nah kita bawa teman gitu ya buat tempat apa temenin kita tuh kita ya nah tuh ya gitu tuh ya nah tuh ya bikin kuburan sebelum kita masuk. Nah warda khalikahu qabla ayyalqi alyalqahu ya bikinlah redha Allah tuh sebelum kita ketemu ya sebelum kita ketemu Allah kita bikin Allah tuh biar redha gitu dan begitu kita ketemu kan enak dia senang ya kita aja kalau mau datang rumah orang kan kita bilangin dulu kan yang gitu saya mau datang nih gitu ya nah ya jangan ya nah bikin orang kesel ya gitu ya nah ya tuh bikin tuh Allah redha gitu ya sebelum kita ya datang tuh ketemu ya hanya dengan apa tuh Allah redha ya dengan kerjain perintahnya Allah kalau kita kerjain perintahnya juga digirang banget udah ya nggak ada yang lain kalau yang sunah-sunah sih ya kemauan kita Allah nggak nyuruhin kan gitu kemauan kita nafilah talak tuh itu buat tambahan kamu bukannya Allah yang kalau tuntut itu adalah ya yang wajib itu aja kita utamakan yang wajib daripada yang sunah-sunah ya apalagi yang nggak sunah gitu ya kalau kita yang wajib kita nggak kerjain nggak sempurna kita kerjain yang sunah-sunah nggak ada artinya ya itu ya laksanaan nilai kan kalau kita kerjakan yang wajib dapat nilai 1 nah yang kerjaan yang lain-lain tuh 0 kalau memang tuh nggak apa tuh nggak sempurna gitu ya kalau kita nih kerjaan yang wajib kita nggak sempurna ya berarti kan 0 semua kita kerjain zikir apa tuh semua sholat apa semua itu nggak ada nilainya gitu kalau tuh ya kalau yang wajibnya enggak nah yang lain itu kan tambahan ya yang tambahan ya ini jangan kita perhatiin tuh yang tambahannya daripada yang pokoknya kan gitu banyak kan yang tambahannya yang kita cari yang pokoknya kita cari kayaknya gitunya kita harus pelajarin tuh kan ilmu kan begitu ya gitu kita kerjain tuh yang wajib ilmu yang wajib yang fardu ain kan itu kan yang pokok
ya, ilmu syariah, akidah, tasawuf. Nah itu yang perlu, ya. Itu yang pokok gitu. Yang lainnya itu pelajarin, ya, segala rawi lah ngapa kita baca gitu, yang wajib belum. Ya tasawuf nggak mau baca kan gitu, ya. Nah itu nggak ada apa-apanya, yang lainnya, ya itu. Ya, sama juga kalau kita makan tuh nggak ada nasinya. Kalau makan nggak ada nasinya, makan nasi loh. Iya, bener sih, udah ada tuh lauk pauknya, ada ayam bakar, goreng, ada sate, ada sayur apa semua. Nasinya kagak. Ya, itu udah makan nasi loh. Belum. Gitu. Tapi kalau udah ada nasinya, nggak ada papanya, udah makan loh. Udah, lu udah makan nasi loh. Udah pakai apaan? Pakai apa? Kayak garam aja kayak udah ya kayak gitu umpama kita kerjakan yang wajib dah, sholat dah yang wajib kita kerjain, yang wajib aja, nggak yang sunat yang apa kan udah namanya udah beres, udah makan ya. Tapi kalau yang apa tuh yang wajib kita nggak kerjain, asal-asalan aja, yang sunat kita kerjain, nah kan sama juga itu lah ya, nasinya kagak ada, makan lauk pauk gitu ya. Nah, ya gitu. Tuh nilai di sisi Allah gitu. Ya Allah tuh ya taqarraba ilaihi bil faraidi kuntu uhibbuhu. Gitu kalau seorang hamba tuh dekatkan diri kepada saya yang wajib, itu saya udah girang banget dah, udah senang banget. Itu ya. Tapi apabila ditakarub dengan yang sunah-sunah, nah itu lain lagi nanti ya, karena tambahan gitu. Nah Allah tuh mintanya yang wajib. Ya utamakan yang wajib gitu ya, gitu. Ini banyak kan kita tinggalin yang wajib, nyari yang sunnah gitu ya. Itu ya kan termasuk ittibaul hawa ya, ngikutin hawa nafsu gitu ya. Ini kita pelajarin dah ya, ilmu yang wajib, ilmu yang lain nggak ada, nggak apa-apa, nggak ada kekurangan apa juga, Allah nggak nuntut itu, yang penting yang wajib tuh gitu ya. Oh ya, cari tuh reda Allah katanya gitu ya. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Ali, man jama'a sitta khisalim lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahraban ya, yakni lam tatrukil juhda fi talabil jannah wal harab minan nar. Ya, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an ya, anau qala man jama'a sitta khisalin ya, gitu ya, siapa orang yang menghimpun 6 macam ini, lam yada lil ya, gitu, atau lam yad'u lil jannati matlaban ya, wala an-nari mahraban, dia tidak akan ya meninggalkan surga tuh dengan ya mencari, artinya dia tinggal di ya meninggalkan tuh, wala juga an-nar mahraban, jalan keluarnya tuh lari ya, artinya dia nggak usah takut apa tuh, khawatir dengan surga atau juga neraka katanya. Yakni artinya lam yatrukil juhda, nggak usah apa, dia nggak apa tuh meninggalkan kesungguhan fi talabil jannah wal harbi minan nar. Betul ya, lam yada lil jannah. Artinya kalau dia himpun 6 macam ini, dia nggak usah capek-capek tuh ya, kata untuk cari surga dan ya menjauhi dari neraka. Mana itu yang 6 nih? Awaluha ya arafallah ta'ala ya fa'ata'ahu. Yang pertama, hendaklah dia makrifat pada Allah, kemudian dia taatin, artinya diikutin tuh ya. Nah ya, satu tuh ya. Jadi pertama kenal Allah, kemudian tak kenal ikutin gitu, taatin. Wa arafa syaitan fa'asahu. Yang kedua, dikenal sama setan, artinya kita tahu nih setan ini bakal nyesetin kita. Fa'asahu, maka hendaklah kita ingkarin, jangan kita ikutin. Ini udah tahu setan ya, buat nyesetin kita ikutin. Wa arafal haq fa'atba'ahu, dia tahu yang benar maka dia ikutin. Wa arafal batila, dia tahu yang batil ya, yang enggak benar tuh
fa'atqahu, maka hendaklah dia jaganya. Wa arafa dunya farafadaha, dan dia tahu dunia itu maka hendaklah dia singkirin. Wa arafal akhirah, dia tahu akhirat, fatolabaha, maka hendaklah dia cari gitu ya. Nah itulah 6 macam tuh ya kata Sayyidina Ali ya. Jadi kalau kita nih 6 macam nih kita himpun, kita nggak usah capek-capek tuh untuk cari surga, dan nggak capek-capek lari dari neraka. Jadi pertama kenal Allah dulu, sudah kenal maka kita taatin, artinya kita kerjain apa yang diperintah. Nah kemudian kita kenalin setan itu siapa gitu ya. Nah udah kita kenal Pak Asahu ya, kita ingkarin. Wa arafal haqqa fa'atba'ahu, kita tahu yang benar maka ikutin. Wa arafal batil, kita tahu yang batil tuh yang benar, fa'atqahu, hendaklah dia jaganya. Wa arafad dunya, kita tahu nih dunia tadi tuh, dunia nggak bagus tuh. Nah farafadaha, hendaklah dia singkirkan. Wa arafal akhirah, ditahu akhirat, fatolabaha, hendaklah dicari, kita cari ya. Kita tahu nih akhirat ya, tempat yang kekal, nah kita cari dah gitu ya. Nah itulah ya kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Waru ya Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya diriwayatkan nih dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bilang, ya Ali arba'u khisalin minal asqiya, ya kata Sayyidina Ali ada 4 macam termasuk orang yang rugi, sakiyun nih ya, bukan bahagia gitu ya. Lawannya saidun ya. Apa tuh? Jumudul ain nih. Pertama beku mata, air matanya. Artinya orang yang air matanya tuh susah nangis. Yang susah nangis tuh namanya mata airnya beku. Matanya beku, nggak mau nangis. Ada musibah, ada kesusahan, ada penderitaan, nang aja, bukannya dia sedih diketawa ya. Ya diketawa, dia nggak mau tahu gitu. Nah itu namanya matanya jumud ya, beku. Nah itu termasuk minal asqiya ya. Wa qasawatul qalbi, yang kedua keras hati ya, gitu ya. Orang keras hati ya berarti minas saqawa. Kenapa? Kalau keras hati nggak empan dinasehatin ya. Kalau keras kan dibilangin ngelawan gitu ya. Orang kalau namanya keras ngelawan kan gitu ya, dibilangin ya kerjain yang bagus gini, nah lu aja lu tahu gitu ya, dan lu tahu lu nggak kerjain, gua lu bilangin gitu ya. Itu orang keras namanya itu ya. Itunya kalau keras kan gitu, nggak empan nih kayak gini nih, keras kita timbuk pakai kocok ya, ngapa kena kita. Nah iya orang gitu kalau keras hati gitu bilangin, udah lo sembahyang apa ntar gitu ya. Nah lo aja kerjain, lo tahu kalau kita bilangin, apalagi dibilang ada sedekah banyak gitu. Nah lo tahu pahalanya gede, lo kerjain gitu ya. Itu bilangin dia ya, dibalikin tuh ya. Keras soalnya ini kalau ketipu pakai kocok kena kita. Coba kalau lembek ya, nancep kan. Begitu tembok itu nancep sini lembek. Nah orang kalau hatinya lembek kan dinasihatin diam aja, iya. Gitu, nggak ngelawan gitu tuh ya. Yang kedua tuh qasawatul qalbi, keras hati itu minas saqa ya. Wa hubud dunya, yang ketiga itu cinta sama dunia. Ya itu jadi saqa, karena dilupa akhirat. Orang kalau udah hubud dunya lupa sama akhirat gitu ya. Nah terus lagi ya wabudul amali ya, bu'dul tuh ya, jauh amal-amalnya tuh, angan-angannya panjang ya gitu, bahkan pengen hidup 1000 tahun gitu ya, gitu. Nah itu namanya bu'dul amal gitu. Dia nggak tahu tuh malaikat lagi ngeliatin aja ya. Itu dia punya rencana mau begini ya itu, malaikat udah liatin aja dia nih
gitu ya. Nah itulah jadi keras hati karena kalau kita punya angan-angan jauh kan panjang ya kita nggak pikirin akhirat kan. Ya, kita pikirin nih ya keinginan kita, azam kita, pengenan kita tuh. Inilah ya bahaya tuh. Nabi kata arba'u khisalin minas sakai jumudul ain wa qasawatul qalbi wa hubbud dunya wa bu'dul amali. Ya, sampai sini dah. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala gitu.